Salah satu terjadinya komplikasi atau perjalanan persalinan itu adalah terjadinya persalinan preterm, ya. Artinya persalinan yang terjadi pada umur kehamilan kurang dari 37 minggu, ya. Jadi kalau dia cukup bulan, 37 minggu ke atas itu sudah disebut cukup bulan, ya. Nah, kalau belum cukup bulan, kurang dari 37 minggu dari umur kehamilan. Nah, apa yang kita sebut dengan persalinan preterm? Nah, pada kondisi persalinan preterm itu, di mana terjadi kontraksi uterus, ya, kontraksi uterus atau kontraksi persalinan yang sudah muncul, ya, secara teratur, ya, progresif, kemudian diikuti dengan penipisan dari mulut rahim atau serviks, dan ada pembukaan dari mulut rahim atau dilatasi serviks, ya. Nah, ada tanda-tanda persalinan pada umur kehamilan kurang dari 37 minggu, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan persalinan preterm atau belum waktunya, ya. Artinya belum 37 minggu sudah timbul tanda-tanda atau proses persalinan, ya. Nah, pada persalinan preterm di mana terjadi kelahiran preterm itu akan bisa menyebabkan sekitar 75% kejadian mortalitas atau kematian pada masa perinatal. Nah, itu kepentingannya kita harus menjadi kewaspadaan yang tinggi pada terjadinya persalinan preterm, ya, yang diikuti oleh kelahiran preterm, ya. Nah, akibat lanjut dari terjadinya kelahiran preterm itu sudah tentu akan menimbulkan komplikasi pada bayi, ya. Nah, salah satunya adalah bisa menimbulkan kelainan pada saraf pusat pada bayi, ya. Bisa menimbulkan ketulian, bisa menimbulkan kebutaan, ya. Angka infeksi akan semakin meningkat, ya. Gangguan tumbuh kembang dan sebagainya. Nah, jadi ini kenapa kita harus waspadai terjadinya persalinan preterm tersebut. Jadi sebisa mungkin kalau bisa kita cegah nanti dalam penanganannya jangan sampai terjadi kelahiran preterm. Nah, seperti tadi itu akan membawa komplikasi yang cukup tinggi, ya, kejadian morbiditas dan mortalitas pada bayi pada yang lahir pada umur kehamilan yang belum cukup bulan atau kurang 37 minggu itu akan sangat tinggi dan akan menimbulkan komplikasi yang sangat berarti pada bayi nanti. Itu yang harus kita waspadai. Nah, apa penyebab terjadinya persalinan preterm tersebut, ya? Nah, ada yang mengatakan bahwa itu salah satunya adalah idiopatik, ya, artinya tidak diketahui, ya, tidak diketahui kenapa bisa terjadi persalinan preterm pada seorang ibu hamil tersebut. Nah, keadaan-keadaan kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya persalinan preterm adalah misalnya, ya, pada keadaan kasus di mana terjadi perdarahan antepartum, ya, artinya perdarahan sebelum tanda-tanda persalinan atau belum cukup bulan, ya, bisa dengan kejadian plasenta previa, bisa terjadi solusio plasenta, artinya lepasnya plasenta di dalam rahim pada kondisi dia perlekatan di dinding rahim itu dalam keadaan normal, ya, jadi dia lepas karena ada faktor pencetusnya sehingga lepas terjadi perdarahan. Nah, pada keadaan kondisi itu bayi masih dilahirkan dalam umur kehamilan yang masih preterm, ya, itu bisa terjadi. Bisa terjadi karena infeksi, ya, infeksi pada ibu, ya, kemudian ada air ketuban karena seperti terjadinya infeksi di vagina, terjadinya peradangan naik ke atas kumannya, terjadi peradangan di selaput ketuban, bisa menimbulkan kontraksi persalinan. Jadi pada umur kehamilan yang belum cukup bulan, ya, bisa terjadi persalinan preterm, ya. Kemudian keadaan-keadaan penyakit-penyakit pada ibu, ya, misalnya ibunya menderita kencing manis, ibunya menderita hipertensi dalam kehamilan, ya, atau penyakit jantung dan sebagainya. Jadi banyak kelainan medis yang bisa menyebabkan atau mencetuskan terjadinya persalinan preterm tersebut. Nah, juga bisa terjadi kelainan pada fetus sendiri, ya, pada janin sendiri, misalnya ada kelainan kecacatan itu bisa merangsang atau timbulnya terjadinya persalinan preterm. Kemudian juga pada keadaan-keadaan di mana terjadinya peregangan, ya, peregangan dari dinding rahim, ya, atau overdistensi. Misalnya pada bayi yang besar, ya, pada kehamilan kembar, ya. Kemudian pada kasus di mana air ketuban itu sangat banyak atau polyhydramnion namanya. Nah, hal seperti itu bisa merangsang terjadinya persalinan preterm. Trauma sendiri juga bisa, ya, misalnya seorang ibu hamil, ya, kemudian pada umur kehamilan kurang dari cukup bulan, ya, kurang dari 37 minggu mengalami kecelakaan, ada benturan, itu bisa merangsang atau terjadi proses persalinan preterm di mana didahului mungkin, ya, bisa terjadi pecah ketuban sebelumnya atau memang spontan atau alami terjadi ketuban pecah dini, ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa menyebabkan atau merangsang terjadinya timbulnya kontraksi dan terjadilah kelahiran atau persalinan preterm, dan akan kalau tidak bisa dihentikan bisa terjadinya kelahiran preterm atau belum cukup bulan. Nah,
Ini yang mesti diwaspadai, jadi pada faktor-faktor risiko yang mesti dikenali pada seorang ibu hamil tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan waktu dia kontrol hamil ya. Itu diketahui, dideteksi secara dini apakah ibu ini ya ada faktor-faktor risiko yang suatu saat bisa terjadi ya, bisa terjadi persalinan preterm tersebut. Nah, itu yang mesti kita harus lakukan evaluasi ya pada saat seorang ibu hamil itu melakukan pemeriksaan, apalagi sudah ada keluhan misalnya perdarahan pervaginam ya, adanya pecah ketuban sebelum waktunya dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi perhatian, kita kenali faktor-faktor risiko yang ada pada ibu hamil tersebut sehingga bisa mencegah terjadinya persalinan preterm tersebut. Nah, gimana pelaksanaan persalinan preterm tersebut ya? Sudah tentu yang pertama kita lakukan bagaimana kita mendiagnosis terjadinya persalinan preterm tersebut ya. Salah satu yang paling penting kita ketahui adalah gimana menegakkan atau menentukan umur kehamilan atau memastikan umur kehamilan dari ibu hamil tersebut ya. Jangan sampai dia misalnya salah menghitung umur kehamilan atau menentukan umur kehamilan karena misalnya haidnya tidak jelas, haidnya lupa, pola haid tidak teratur dan sebagainya ya. Itu harus kita lakukan diagnosis secara dini. Nah, kedua gimana kita menghentikan ya. Gimana kita menghentikan kontraksi uterus yang terjadi sehingga tidak berlanjut terjadinya kelahiran preterm tersebut ya. Nah, itu yang perlu dilakukan ya, ada pelaksanaan dengan memakai obat-obatan misalnya ya, itu obat untuk menghentikan atau mengurangi kontraksi uterus tersebut ya, itu tokolytik namanya. Ada beberapa obat yang bisa dilakukan pemberian tersebut. Nah, dalam keadaan tertentu karena umur kehamilan ini masih belum cukup bulan ya, di mana belum terjadinya pematangan paru-paru, pada saat perawatan tersebut atau alasan tersebut kita perlu memberikan obat yang membantu merangsang atau mematangkan paru dari bayi tersebut dengan antisipasi kalau misalnya bayi itu lahir dan kita tidak bisa hentikan kontraksi uterus tersebut, akhirnya bayi itu lahir dalam keadaan umur belum cukup bulan. Nah, minimal lah kita sudah mampu atau bisa memberikan obat-obat yang membantu mematangkan paru-paru dari bayi tersebut sehingga tidak terjadi distres pernapasan nantinya ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengurangi risiko yang terjadi atau akibat lanjut dari kelahiran bayi yang preterm tersebut. Nah, sudah tentu ini perlu dilakukan kolaborasi, koordinasi dengan dokter anak yang akan merawat nanti bayi yang lahir pada umur kehamilan yang kurang bulan tersebut. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita ya. Pada persalinan preterm tersebut harus dipikirkan ke depannya akibat dari kelahiran preterm tersebut ya. Seperti tadi bahwa bisa terjadi komplikasi yang terjadi pada bayi yang lahir belum cukup bulan ya. Jadi bisa terjadi infeksi, kelainan pada saraf pusat, bisa kebutaan, ketulian dan sebagainya. Nah, itu menjadi perhatian dan kita harus komunikasikan dengan dokter anak yang akan merawat bayi yang lahir pada ibu umur kehamilan yang belum cukup bulan tersebut ya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Yang penting juga ya, kita harus bisa mengidentifikasi lebih awal apa penyebab dari terjadinya persalinan preterm pada ibu hamil tersebut ya. Misalkan katakanlah misalnya ada infeksi pada ibunya ya, infeksi saluran kemih, kemudian ada infeksi di tempat lain. Nah, itu yang mesti kita obatin ya, misalnya infeksi ginjal, pielonefritis dan sebagainya. Terus kemudian penyakit-penyakit pada ibu yang tidak terpantau sebelumnya ya, itu kita harus eksplorasi ya, mencari tahu penyebabnya. Artinya yang bisa kita lakukan, kita tangani sebagai yang kita duga sebagai penyebab terjadinya persalinan preterm tersebut, itu yang mesti kita tangani atau dilakukan tata laksana untuk penanganan dan identifikasi dari kelainan yang kita temukan sebagai penyebab dari persalinan preterm tersebut. Nah, dalam penata laksanaan persalinan preterm ada kita memberikan obat tokolytik ya, itu obat untuk menghentikan kontraksi uterus yang terjadi. Itu tujuannya adalah satu ya memang untuk mengurangi kontraksi uterus sehingga tidak berlanjut menjadi terjadinya kelahiran preterm tersebut ya. Yang kedua, kita memberikan kesempatan pada pemberian obat untuk membantu mematangkan paru-paru bayi tersebut ya. Kita berikan kortikosteroid ya. Steroid diberikan untuk membantu ya mematangkan paru-paru dari bayi tersebut sehingga nantinya kalau dia lahir dalam keadaan umur kurang bulan atau belum cukup bulan, minimal tidak akan terjadi distres pernapasan yang akan mengganggu keadaan bayi selanjutnya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Kenapa kita memberikan obat-obat yang membantu mengurangi atau menghentikan kontraksi uterus yang terjadi untuk mencegah terjadinya kelahiran dari preterm tersebut. Bagaimana kita mengenali tanda-tanda terjadinya persalinan preterm ya?
Jadi yang pertama mungkin akan muncul seorang ibu hamil tersebut akan merasakan adanya sakit perut ya, nyeri perut yang bersifat ritmis ya, teratur ya, itu salah satu tanda terjadinya kontraksi persalinan ya. Kedua, kalau dia sudah mulai ada kontraksi tersebut bisa menimbulkan penipisan dari mulut rahim ya, akan menimbulkan terjadinya keluarnya lendir campur darah. Itu yang akan bisa dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Nah, itu dikenali. Nah, kemudian nyeri punggung ya, bisa seorang ibu yang mengalami persalinan itu, proses persalinan awal tersebut bisa akan mulai mengeluh nyeri punggung ya, dan terasa kram ya, terasa mules-mules di dalam perut bagian bawah. Itu salah satu tanda-tanda terjadinya persalinan ya. Jadi kalau dia kurang bulan, artinya belum dari 37 minggu, nah ini yang kita sebut dengan persalinan peritom ini ya. Nah, tanda-tanda lain seperti tadi ya, mulai ada kontraksi persalinan, ada keluar blood phlegm ya, darah lendir campur darah ya, kemudian rasa nyeri di perut bagian bawah seorang ibu hamil tersebut ya, seperti kram ya, termasuk nyeri punggung ya. Nah, ini sering dirasakan, yang merupakan tanda-tanda dari terjadinya proses persalinan yang muncul ya. Nah, ini yang perlu dikenali atau diwaspadai seorang ibu hamil yang kalau mengeluh seperti itu agar segera memeriksakan dirinya apakah sudah memang terjadi tanda-tanda persalinan, apalagi yang pada umur kehamilan kurang dari 37 minggu ini ya, ini yang kita sebut dengan persalinan peritom tadi ya. Komplikasi yang muncul pada neonatus yang lahir dari proses persalinan peritom itu seringkali terjadi sindrom gawat napas ya, atau pernapasan. Akibat lanjut dari proses atau gangguan dari pernapasan pada neonatus tersebut ya, bisa terjadi perdarahan di otak ya, intracranial bleeding ya namanya. Kemudian terjadi gangguan pernapasan lainnya ya, terjadi enterocolitis, necrotizing enterocolitis ya. Nah, kemudian bisa terjadi kebutaan akibat bayi lahir peritom tersebut ya. Kemudian bisa terjadi ketulian pada bayi dan sindrom pernapasan lainnya. Jadi terganggu, yang paling penting atau utama adalah terjadinya gangguan atau distress dari pernapasan tersebut. Nah, itu yang mesti diwaspadai sebagai komplikasi dari terjadinya persalinan peritom tersebut. Nah, gimana tentang persalinan atau proses kelahiran dari persalinan peritom tersebut? Nah, sudah tentu ini tidak mesti harus dilakukan tindakan seksio sesarian. Sudah tentu ada indikasi obstetri yang bisa dilihat pada kasus tersebut ya. Misalnya kalau dia memungkinkan lahir pervaginam, kita akan lakukan persalinan pervaginam. Nah, dalam keadaan kondisi tertentu ya, dalam keadaan misalnya kelainan letak bayi ya, letak lintang, letak sungsang yang tidak memungkinkan lahir pervaginam, barulah dilakukan tindakan seksio sesaria, atau ada kondisi lain yang memang mengharuskan kita tidak memperbolehkan atau tidak diperkenankan dilahirkan secara spontan pervaginam ya. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Nah, karena ini kondisi bayi lahir belum cukup bulan ya, perlu diantisipasi terjadinya gawat pernapasan tadi ya. Jadi perlu dipersiapkan alat-alat atau obat-obat yang akan dipakai untuk melakukan penataalaksanaan pada keadaan bayi misalnya terjadi gangguan pernapasan saat kelahiran ya. Misalnya bayi mengalami asfiksia ya saat lahir. Nah, itu perlu disiapkan alat-alat atau obat-obat untuk resusitasi neonatus yang akan dilakukan oleh dokter anaknya nanti ya, atau yang mendampingi tersebut ya. Nah, itu yang harus diantisipasi. Jadi tindakan seksio sesaria itu tidak harus dilakukan, tergantung indikasi obstetri yang ditemukan ya. Dengan persalinan normal bisa dilakukan kalau memang memenuhi syarat untuk persalinan normal ya. Antisipasi terjadinya gawat nafas atau gangguan pernapasan saat kelahiran bayi tersebut, bisa terjadi asfiksia pada bayi dengan mempersiapkan alat-alat atau obat-obat dan tenaga yang terlatih untuk melakukan resusitasi neonatus. Jadi yang perlu menjadi perhatian, kenali tanda-tanda persalinan peritom tersebut ya. Jadi ibu-ibu mesti memperhatikan adanya sakit perut yang bersifat teratur ya, ritmis dia. Nah, kemudian ada keluar darah campur lendir dari vagina, kemudian ada nyeri pinggang dari perut bagian bawah juga nyeri. Nah, kemungkinan itu adalah salah satu tanda dari terjadinya proses persalinan awal pada umur kehamilan yang kurang bulan tersebut ya, atau terjadinya persalinan peritom tersebut. Nah, dalam keadaan seperti itu, ibu-ibu mesti segera melakukan pemeriksaan ya. Datang ke fasilitas pelayanan yang terdekat ya, bisa ke puskesmas, ke klinik, ke bidan praktek swasta maupun ke rumah sakit. Nah, sudah tentu nanti penataalaksanaan selanjutnya akan ditentukan atau berdasarkan dari kondisi ibu saat masuk tersebut ya, saat mendatangi tempat fasilitas tersebut ya.
dilihat apakah dia memang itu kontraksi persalinan, apakah itu memang kontraksi semu, ya. Kalau itu memang kontraksi persalinan, ya ada tanda-tanda persalinan, sudah tentu akan dilakukan perencanaan lebih lanjut. Nah, sudah tentu Ibu kalau misalnya katakanlah di bidan, di puskesmas, mungkin akan dirujuk ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan lainnya atau rumah sakit yang siap untuk melakukan penata laksanaan lebih lanjut pada persalinan periton tersebut, ya, karena harus diantisipasi kemungkinan yang terjadi pada persalinan periton seperti tadi, ya, komplikasi neonatus, ya, kemungkinan bisa terjadi tindakan saat proses persalinannya, apakah itu seksuaria, apakah tindakan pakai alat nanti untuk melakukan persalinan perpanjinannya, ataukah antisipasi pada saat kelahiran bayi tersebut, ya, bisa terjadi sindrom gangguan atau distres atau gawat pernapasan. Itu yang perlu diantisipasi ke depannya, sehingga seorang ibu hamil yang mengalami persalinan periton tersebut segera melakukan pemeriksaan, ya, segera mendatangi pusat pelayanan kesehatan, ya, kemudian untuk melakukan atau mendapatkan penanganan lebih lanjut, antisipasi komplikasi yang bisa terjadi pada neonatus atau bayi yang dilahirkan pada umur kehamilan yang belum cukup bulan tersebut.